Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Fatih Salahuddin Armandika, saya Soputri Anggraini Puspaningrum, dan saya Ade Rizkyani. Kita pemuda Lingkungan, ekologi, industri, siap menjaga alam. Kita generasi muda, menerus Indonesia. Marilah kita berkarya demi bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rizkyani dari kelas 2C. Di sini saya beranggotakan tiga anggota. Yang pertama yaitu Ade Rizkyani, saya sendiri. Yang kedua yaitu Fatih Salahuddin. Yang ketiga yaitu Saputri Anggraini Puspita. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek ekologi industri. Yang pertama yaitu pemanfaatan limbah kulit buah-buahan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik cair. Metode penelitian. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah kulit buah nanas, limbah kulit buah naga, limbah kulit buah jeruk, gula pasir, larutan efektif mikroorganisme. Peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian ini terdiri dari komposter, botol, sprayer, baskom, timbangan, termometer, dan perlengkapan lainnya. Untuk prosedur penelitian, tahapan pelaksanaan penelitian pembuatan pupuk organik cair adalah sebagai berikut. Pertama yaitu bahan-bahan utama pembuatan pupuk organik cair dipotong terlebih dahulu untuk memperkecil ukuran bahan serta untuk mempercepat proses fermentasi. Yang kedua yaitu bahan dicampur merata sesuai bahan dasar yang digunakan. Yang ketiga yaitu larutan aktivator disiapkan dengan mencampurkan air, gula pasir, ema, dan telah didiamkan selama 24 jam. Bahan-bahan yang telah disiapkan selanjutnya dicampur dengan larutan aktivator lalu aduk hingga merata. Kemudian setelah semua bahan tercampur rata, kita pindahkan ke dalam komposter. Suhu bahan di dalam komposter tersebut diukur, kemudian komposter ditutup rapat. Proses fermentasi dibiarkan berlangsung selama 7 hari. Setelah 14 hari atau 2 pekan, hasil produksi pupuk organik cair sudah dapat diambil. Hasil dan pembahasan. Volume air lindi pupuk organik cair yang dihasilkan yaitu dari hasil fermentasi atau pengomposan bahan-bahan organik berupa kulit, buah-buahan dihasilkan pupuk organik cair atau sering disebut dengan air lindi. Air lindi merupakan air yang dihasilkan dari proses pengomposan sehingga mengandung mikroba-mikroba yang memiliki kemampuan dalam mendekomposisi material organik. Air lindi diperoleh karena telah terjadi pemisahan antara zat padat, zat cair di dalam komposter. Air lindi yang dihasilkan diambil setiap 2 pekan sekali. Hasil fermentasi selama 6 pekan didapatkan hasil lindi dengan volume sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahan utama 15 kg kulit buah nanas ditambah 10 kg kulit buah naga merah. Beratnya sekitar 25 kg. Dan yang kedua yaitu 20 gram kulit buah nanas ditambah 5 kg buah kulit jeruk. Berat awal 25 kg. Produksi pupuk organik cair dari campuran bahan kulit buah nanas dan kulit naga sebanyak 8.960 ml lebih tinggi bila dibandingkan dengan pupuk organik cair dari campuran bahan kulit buah nanas dan kulit buah jeruk sebanyak 6.551 ml. Campuran bahan kulit buah nanas dan kulit buah naga lebih tinggi karena buah tersebut memiliki kadar air yang tinggi. Buah naga memiliki kadar air tinggi sampai 900% dan buah naga kurang lebih 85%. Volume air lindi terbanyak dihasilkan pada pemanenan pertama yaitu 4.210 ml dan 3.747 ml. Semakin menurun pada panen yang kedua dan yang terendah adalah pada panen ketiga. Hal ini disebabkan pada 2 pekan pertama mikroorganisme yang terkandung dalam M4
maksimal beraktivitas. Hal ini dibuktikan dengan suhu yang meningkat secara bertahap, kemudian perlahan-lahan turun sampai hari ke-39. Hasil analisis menunjukkan unsur nitrogen yaitu pada tabel kedua. Pada kompos cair campuran A berada pada kisaran nilai yang masuk dalam standar mutu, sedangkan campuran B berada di bawah standar mutu. Nitrogen memegang peranan penting sebagai penyusun klorofil yang menjadikan daun berwarna hijau. Warna daun merupakan petunjuk yang baik bagi aras nitrogen suatu tanaman. Kandungan nitrogen yang tinggi menjadikan dedaunan lebih hijau dan mampu bertahan lama, sehingga untuk sejumlah tanaman menyebabkan keterlambatan pematangan. Untuk unsur fosfor pada campuran A maupun B memiliki nilai di bawah standar mutu. Fosfor dianggap sebagai kunci kehidupan tanaman. Peranan fosfor dalam penyimpanan dan pemindahan energi nampaknya merupakan fungsi terpenting karena hal ini mempengaruhi berbagai proses lain dalam tanaman. Sementara itu, untuk unsur kalium berada jauh di bawah standar mutu. Kalium merupakan unsur esensial bagi seluruh makhluk hidup. Pada jaringan tanaman tinggi, kalium menyusun 1,7 sampai 2,7% bahan kering daun normal. Kebutuhan tanaman terhadap ion K tidak dapat diganti secara lengkap oleh kation alkali lain. Tanpa kalium, tanaman tidak mampu mencapai pertumbuhan dan aras hasil maksimal. Kalium terlibat dalam berbagai proses fisiologi tanaman, terutama berperan dalam berbagai reaksi biokimia. Dengan demikian, untuk mengaplikasikan pupuk organik cair di lapangan perlu ditambahkan unsur hara yang kandungannya rendah, sehingga terjadi keseimbangan unsur hara. Mengaplikasikan pupuk organik cair ini relatif aman bagi tanaman, karena bahan bakunya juga berasal dari bagian tubuh tanaman. Selain itu, karena bentuknya yang cair akan memudahkan bagi tanaman untuk melakukan penyerapan unsur hara. Suhu komposter saat fermentasi. Suhu merupakan salah satu indikator yang menunjukkan perubahan aktivitas mikroorganisme dalam menguraikan bahan organik. Selain itu, pengukuran suhu selama proses dekomposisi penting untuk dilakukan sebagai evaluasi suatu proses pengomposan berjalan dengan baik atau tidak. Tabel 3, suhu komposter pada pembuatan pupuk organik cair dari limbah buah-buahan. Dan yang sebelah kanan pengukuran hari pada hari ke-1 sampai dengan ke-39. Pada tabel 3 diperoleh rata-rata yaitu suhu komposter A 3,2 derajat Celcius dan suhu komposter B yaitu 32,1 derajat Celcius. Tabel di atas menunjukkan bahwa suhu rata-rata pengomposan yang didapat adalah 32,55 derajat Celcius pada campuran A dan 32,1 derajat Celcius pada campuran B. Pada campuran A, peningkatan suhu terjadi secara bertahap pada hari ke-1 sampai hari ke-9. Sedangkan pada campuran B, peningkatan suhu sudah terjadi pada hari kedua pengomposan. Kenaikan suhu pada awal proses pengomposan menandakan bahwa proses pengomposan berjalan dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa mikroorganisme yang terkandung dalam efektif mikroorganisme 4 bekerja secara maksimal selama proses pengomposan. Hal ini juga dibuktikan dengan volume air lindi terbanyak terjadi pada pemanenan pertama. Semakin tinggi suhu, efektivitas kerja bakteri semakin tinggi. Bakteri-bakteri yang terdapat pada EM4 mempunyai pertumbuhan optimal rata-rata pada suhu 40 derajat Celcius. Kesimpulannya yaitu pupuk organik cair dari kulit buah nanas dan kulit buah naga memiliki kandungan unsur N lebih tinggi daripada standar mutu. Unsur P dan unsur K kurang dari standar mutu. Sementara itu, untuk pupuk organik cair yang bahan bakunya dari kulit buah nanas dan kulit buah jeruk memiliki kandungan unsur N, P, dan K kurang dari standar mutu. Saran, dari pengaplikasikan pupuk organik cair di lapangan perlu ditambahkan unsur hara yang kandungannya rendah, sehingga terjadi keseimbangan unsur hara. Pengaplikasian pupuk organik cair ini relatif aman bagi tanaman, karena bahan bakunya juga berasal dari bagian tubuh tanaman. Selain itu, karena bentuknya yang cair akan memudahkan bagi tanaman untuk melakukan penyerapan unsur hara. Terima kasih.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Fatih Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan pupuk organik cair dari limbah buah dengan penambahan bioaktivator EM4. Metode penelitian. Alat yang digunakan, yang pertama, selang berfungsi untuk menstabil suhu. Bahan selang ini disambungkan ke dalam botol yang berisi air yang dihubungkan ke dalam reaktor. Yang kedua, air di dalam botol berfungsi untuk membuang gas yang dihasilkan untuk menghambat udara dari luar yang akan masuk ke dalam reaktor. Yang ketiga, limbah buah pepaya dan pisang yang telah membusuk berasal dari pasar tradisional. Rancangan penelitian. Proses fermentasi dilakukan dengan proses anaerobik selama 24 hari. Lokasi penelitian berada di Laboratorium Teknik Lingkungan Universitas PGRI Adi Buwana, Surabaya. Pada penelitian ini dilakukan fermentasi dengan penambahan gula merah 800 gram dan ragi 22 gram pada setiap reaktor. Ada dua perakuan, yaitu variasi limbah buah yang digunakan, buah pepaya dan pisang, dengan masing-masing berat 3 kg, dan variasi penambahan EM4 masing-masing 40 ml dan 50 ml. Penelitian dilakukan dengan duplo, sehingga total kebutuhan reaktor yang dibutuhkan adalah 8 reaktor. Hasil dan pembahasan. Konsentrasi karbon organik pupuk organik cair. Konsentrasi C organik pada produk pupuk organik cair dengan bahan baku limbah buah pepaya dan pisang berkisar antara 3,96 sampai 7,34%. Seperti yang tercantum pada tabel 2. Konsentrasi C organik tertinggi, yaitu 7,34%, terdapat pada produk pupuk organik dengan limbah buah pisang dan penambahan EM4 50 ml. Sedangkan konsentrasi C organik terendah terdapat pada limbah buah pepaya, yaitu sebesar 3,96 dengan penambahan EM4 40 ml. Konsentrasi C organik menurut peneliti sebagai berikut. Konsentrasi C organik pada bahan berguna sebagai sumber energi bagi mikroorganisme untuk aktivitas metabolisme dan terurai dalam bentuk karbon dioksida ke udara, sehingga jumlahnya akan terus berkurang. Menurut Amalia dan Widyaningrum tahun 2016, konsentrasi C organik merupakan unsur hara makro dalam pupuk yang dimana dapat memberikan rangsangan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Menurut Budiani dan kawan-kawan tahun 2016. Konsentrasi C juga merupakan sumber makanan mikroorganisme tanah, sehingga keberadaan konsentrasi C organik dalam tanah akan memacu kegiatan mikroorganisme dan meningkatkan proses dekomposisi pupuk organik cair di dalam tanah. Menurut Alfandi dan kawan-kawan tahun 2015. Konsentrasi N pupuk organik cair. Konsentrasi N produk pupuk organik berkisar 1,37 sampai 3,21%. Seperti yang tercantum pada tabel 3. Konsentrasi N rata-rata tertinggi sebesar 3,21% terdapat pada reaktor yang berasal dari limbah buah pisang dan penambahan EM4 sebesar 50 ml. Konsentrasi N terendah terdapat pada limbah buah pepaya dengan rata-rata sebesar 1,37%. Penambahan EM40 ml unsur N merupakan salah satu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan vegetatif dan pembentukan protein. Reaktor dengan bahan baku limbah pisang dan penambahan EM4 sebanyak 50 ml merupakan reaktor dengan konsentrasi N pupuk organik cair
yang memenuhi baku mutu persyaratan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 261 Tahun 2019 tentang persyaratan teknis minimal pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah. Konsentrasi P pupuk organik cair. Konsentrasi P pada produk pupuk organik cair berkisar antara 2,22 sampai 3,81%, seperti yang tercantum pada tabel 4. Konsentrasi paling tinggi terdapat pada limbah buah pisang sebesar 3,81% dengan EM450 ml, sedangkan konsentrasi paling rendah terdapat pada limbah buah pepaya sebesar 2,22% dengan penambahan EM440 ml. Fermentasi menentukan tinggi rendahnya konsentrasi P, namun semakin lama waktu fermentasi bukan berarti konsentrasi P juga semakin bertambah. Hal ini dikarenakan proses fermentasi berhubungan langsung dengan mikroorganisme yang memiliki fase stasioner. Pembuatan pupuk organik cair menggunakan bahan baku limbah buah-buahan dengan penambahan EM440 ml dan 50 ml dalam waktu 16 hari fermentasi akan menghasilkan konsentrasi P sebesar 5,22% dan 5,46% secara berurutan. Konsentrasi K pupuk organik cair. Rata-rata konsentrasi K pada pupuk organik cair adalah 2,48 sampai 4,24%, seperti yang tercantum pada tabel 5. Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap pupuk organik cair menunjukkan bahwa konsentrasi kalium tertinggi dua variasi limbah buah pepaya dan pisang dengan penambahan EM40 ml dan 50 ml, yaitu terdapat pada limbah buah pisang dengan penambahan EM450 ml yaitu sebesar 4,24%. Konsentrasi kalium yang terendah terdapat pada limbah buah pepaya dengan penambahan EM440 ml yaitu sebesar 2,48%. Konsentrasi kalium yang sudah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah yaitu variasi limbah buah pepaya dengan penambahan EM450 ml sebesar 3,30% dan limbah buah pisang dengan penambahan EM450 ml sebesar 4,26%. 3,5 konsentrasi C organik N, P, dan K pada produk pupuk organik cair. Data konsentrasi C organik N, P, dan K yang terkandung dalam produk pupuk organik cair variasi limbah buah pepaya dan pisang dengan penambahan EM440 ml dan 50 ml dapat dilihat pada tabel 6. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa variasi yang menghasilkan pupuk organik cair paling optimal yaitu limbah buah pisang dengan EM450 ml karena menghasilkan konsentrasi C organik N, P, dan K tertinggi dibandingkan dengan variasi lain. Pada variasi optimal, konsentrasi parameter C organik N, P, dan K yaitu sebesar 7,34%, 3,21%, 3,81%, dan 4,24% secara berurutan. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pupuk organik cair yang dihasilkan dari buah pepaya dan pisang memiliki konsentrasi C organik 3,96 sampai 7,34%, N 1,373,21%, P 2,22 sampai 3,81%, dan K 2,48 sampai 4,24%. Produk pupuk organik cair dengan bahan baku limbah buah pisang dan penambahan EM4 sebesar 50 ml merupakan pencampuran optimal dibandingkan dengan lainnya, di mana konsentrasi N, P, dan K pupuk organik cair dengan limbah buah pisang dan EM4 50 ml memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 261 Tahun 2019. Tetapi konsentrasi C organik belum memenuhi baku mutu.
Jurnal yang selanjutnya adalah pengolahan sampah organik buah-buahan menjadi pupuk dengan menggunakan efektif mikroorganisme. Metode penelitian. Bahan yang digunakan, yang pertama ada ember atau drum digunakan untuk wadah pengomposan. Yang kedua ada pH meter digunakan untuk mengukur pH pada pupuk cair. Yang ketiga ada blender digunakan untuk menghaluskan sampah buah. Yang keempat, saringan digunakan untuk menyaring antara cairan dan ampas hasil pengomposan. Yang kelima, seperangkat alat distilasi digunakan untuk mendistilasi sampel. Yang keenam, labu ukur digunakan sebagai tempat pengenceran. Yang ketujuh, Erlenmeyer digunakan sebagai wadah cairan pada saat titrasi. Yang kedelapan, seperangkat alat titrasi digunakan mentitrasi sampel. Yang kesembilan, pipet tetes digunakan untuk mengambil indikator feroin, sampah organik basah atau buah-buahan. Yang ke-10, cairan EM4 atau siap pakai sebagai bioaktivator atau bakteri untuk fermentasi. Yang ke-11, H2SO4 pekat digunakan sebagai bahan tambahan untuk mengekstrak sampel. Aquades digunakan untuk pengenceran, indikator PP dan NaOH 50% ditambahkan ke sampel sebelum didistilasi dengan amonium molybdate vanadate. Nah, selanjutnya ada proses persiapan sampel pupuk organik cair. Yang pertama, menyiapkan sampel buah-buahan untuk buah dengan ukuran besar, dipotong-potong untuk memperkecil ukuran agar mempermudah saat pemblenderan. Yang kedua, buah diblender sampai halus. Buah yang halus dimasukkan sebanyak 500 ml, dimasukkan ke dalam wadah pengomposan. Yang ketiga, cairan EM4 ditambahkan ke dalam wadah pengomposan sesuai dengan volume yang ditentukan. Yang keempat, cairan diaduk hingga homogen, kemudian wadah ditutup dengan rapat setiap 3 hari sekali dilakukan pengadukan. Setelah 9 hari, 12 hari, 15 hari, dan 18 hari, sampel disaring untuk memisahkan antara cairan dan ampas. Yang kelima, dilakukan analisa pH atau derajat keasaman, kandungan kalium. Hasil dan diskusi. Di sini ada hasil diskusi hasil dari pengaruh waktu fermentasi terhadap pH. Di sini ditampilkan grafik pH terhadap waktu fermentasi. Grafik pengaruh waktu fermentasi terhadap pH. Seperti yang terlihat pada gambar 3.1, pengaruh waktu fermentasi dan volume aktivator yang digunakan terhadap kandungan pH yang didapat pada waktu 9 hari dengan volume EM 40 mili pH yang didapat 6,89 volume EM4 50 mili pH yang didapat 6,87 volume EM4 60 mili pH yang didapat 6,86 dan volume EM4 70 mili pH yang didapat 6,84 lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari selanjutnya. Hal tersebut disebabkan karena pada waktu 9 hari, mikroorganisme yang terdapat pada sampel tersebut mengalami masa pertumbuhan pada fase awal, sehingga kandungan pH yang didapat mendekati netral. Kemudian, pada hari ke-18, dapat kita lihat pada volume EM4 40 mili pH yang didapat 587, volume EM4 50 mili pH yang didapat 5,72, volume EM4 60 mili pH yang didapat 6,62, sedangkan pada volume EM4 70 mili pH yang didapat 5,10 kandungan pH yang didapat sangat rendah dibandingkan dengan waktu fermentasi sebelumnya. Ini disebabkan karena mikroorganisme yang terdapat pada sampel mengalami pertumbuhan secara optimal dikarenakan bahan baku sendiri yang mana kita ketahui bahwa pada buah terdapat bermacam-macam kandungan asam yang menyebabkan semakin lama waktu fermentasi dan semakin banyak volume EM4 yang digunakan, maka semakin asam pula kandungan pH yang didapat. Yang selanjutnya ada pengaruh waktu fermentasi terhadap persen nitrogen. Ditampilkan pada grafik di bawah ini, pengaruh waktu fermentasi terhadap persen nitrogen dilihat pada gambar 3.2 di bawah ini.
Dapat kita lihat pada gambar 3.2 pengaruh waktu fermentasi terhadap persen nitrogen yang didapat dengan memvariasikan penggunaan EM4 sebagai bioaktivator pada proses fermentasi yang dilakukan, di mana kadar nitrogen terendah yang diperoleh terdapat pada volume EM4 40 mili pada waktu fermentasi 9 hari yaitu 1,05%. Hal ini disebabkan karena dalam waktu fermentasi 9 hari terjadi pertumbuhan mikroorganisme fase awal yang merupakan periode adaptasi yakni sejak inokulasi pada medium dilakukan. Selama fase awal ini, massa sel dapat berubah tanpa adanya perubahan jumlah sel yang terlalu signifikan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap tanaman, karena bila kekurangan kadar nitrogen, tumbuhan dapat menyebabkan daun kerdil, daun tampak kekuning-kuningan, dan sistem perakaran yang terbatas. Dan selanjutnya ada pengaruh waktu fermentasi terhadap persen kalium. Pengaruh waktu fermentasi terhadap persen kalium dapat dilihat pada gambar 3.3. Dan selanjutnya juga ada grafik pengaruh waktu fermentasi terhadap persen fosfor yang dilihat pada gambar 3.4 di bawah ini. Gambar 3.4 menunjukkan bahwa kandungan fosfor yang didapat sangat dipengaruhi oleh lamanya waktu fermentasi dan volume EM4 yang divariasikan. Fosfor dalam tanaman berperan dalam pembentukan bunga, buah, dan biji, serta berperan di dalam transfer energi di dalam sel tanaman yang tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, semakin lama waktu fermentasi dan semakin banyak volume EM4 yang digunakan, maka semakin tinggi nilai N, P, dan K yang didapat. Yang kedua, nilai pH yang terbaik diperoleh pada waktu fermentasi 9 hari dengan volume EM4 sebanyak 40 mili, yaitu 6,89. Kandungan nitrogen yang terbaik 2,80% pada waktu volume EM4 sebanyak 70 mili dengan waktu fermentasi 15 hari. Kandungan kalium sebesar 0,64% pada volume EM4 sebanyak 70 mili dengan waktu fermentasi 15 hari. Dan fosfor sebesar 1,16 pada volume EM4 70 mili dengan waktu fermentasi 18 hari. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.